Islam itu adalah suhulatut tasyri' wa basatatul aqidah. Mudah dalam penerapannya dan sederhana dalam sistem kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Audiens dimanapun berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah untuk belajar bersama, membahas, mengkaji kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Suman Al-Hadrami. Jadi beliau yang mengarang Safinatun Najah. Seperti sebelumnya, mari kita mengawali dengan memberikan hadiah Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang telah dikarang beliau menjadi amal jariah dan memberikan manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi as-salihah syai'un lillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan halaman pertama dari kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, segala puji lillahi, itu hanya milik Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi alhamdu itu ya, pujian-pujian itu ya, secara hakiki itu layaknya harus diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk manusia ya hanya ini aja, sekedarnya saja, tanpa secara hakikat, secara keyakinan gitu ya. Wah, kamu pintar, kamu cantik. Itu hanya ungkapan-ungkapan seperti itu ya jangan sampai di dalam hati gitu ya. Ya, pujian, karena hakikatnya pujian itu hanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam, pemilik hari akhir, pemilik hari-hari sekarang ini. Wabihi nasta'in, dan dengannya, wabihi dan dengan Allah itu, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ala umurid dunya, atas seluruh masalah dunia, ya, waddin, dan seluruh masalah akhirat. Wasallala, dan mudah-mudahan Allahu memberikan salawat, Allah, wasallama, dan memberikan salam, ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Muhammad khatamin nabiyyin, penutup para nabi-nabi. Jadi kalaupun zaman sekarang ada yang mengaku nabi-nabi, itu dipastikan bahwasanya itu adalah dusta ya. Terus wa alihi, dan bagi keluarganya, keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, ajma'ina, seluruhnya. Wala haula, dan tidak ada daya upaya ya, wala quwwata, dan kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali billahi, dengan Allah, al-ali, yang maha tinggi, al-azim, maha agung. Jadi Allah kuasa atas segala apapun ya. Faslun, fasal pertama. Arkanul Islam, rukun Islam, khamsatun, 5. Jadi orang yang mengaku Islam sebenarnya mudah ya.
hanya melakukan 5 saja. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi dengan keyakinan penuh alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, wa anna, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. 1. Jadi dengan keyakinan penuh kita harus bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Wa iqamus salat, dan menegakkan salat. Nah, nanti bahasanya lebih detailnya secara fikih dengan perspektif fikih nanti tentang salat nanti di bab selanjutnya. Wa ita'uz zakat, dan membayar zakat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa hajjul baiti ini, dan haji ke tanah suci, man, bagi orang istata'a, yang mampu, ilahi, menuju ke sana, sabilan jalannya. Jadi seorang muslim itu harus melaksanakan 5. Tetapi karena keterbatasan dia, ya misalkan ya, syahadat, semua orang miskin, kaya, sakit, dan seterusnya itu bisa mengucapkan talafuz syahadat, meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Muhammad adalah Rasulullah, itu pasti. Kemudian yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini tidak bisa ditawar lagi. Bagi seorang muslim, sakit, miskin, kaya, hitam, kuning, putih, merah, ya, wajib melakukan sholat. Ya. Tidak bisa ditawar. Nah, yang ketiga adalah ita'uz zakat, membayar zakat. Dan membayar zakat itu bagi orang mampu nanti, ya, bisa membayar zakat harta, membayar zakat profesi dan seterusnya. Tapi bagi orang yang miskin, bagi Islam tidak saklek gitu ya, tidak tidak rigid gitu ya. Jadi kalau tidak mampu, ya malah dia mendapatkan zakat itu gitu ya. Jadi kalau orang yang nggak mampu, malah kewajiban bayar zakatnya hilang kan. Kemudian wasaumu Ramadan, dan puasa Ramadan, ini juga ada catatan-catatan kan, bagi orang yang sudah tua, yang ajuz dan seterusnya yang setelah kita bahas kemarin, itu bisa diganti dengan fidyah, ya kan? Ya, jadi begitu luas Islam itu. Makanya saya singgung berkali-kali bahwa Islam itu adalah suhulatut tasyri' wa basatatul aqidah. Mudah dalam penerapannya dan sederhana dalam sistem kepercayaannya. Yang kelima adalah hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Naik haji bagi orang yang mampu. Nah, dari kondisi-kondisi ini ya, seorang muslim misalnya membayar zakat tidak mampu, malah dia dapat zakat. Puasa kalau dia tidak mampu, dia malah bisa diganti dengan bayar fidyah, dan bayar fidyah itu satu mood gitu, gitu. Jadi ya ngasihnya ringan banget gitu ya. Ngasih makan orang miskin 1 hari. Itu penggantinya ringan banget ya. Terus ini naik haji. Nah, naik haji bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, nanti penafsirannya banyak gitu. Dalam tafsir di Al-Baqarah itu, istita'ah itu, ya, istita'ah dalam melaksanakan haji itu, ya, pertama fisiknya, karena haji itu adalah ibadah fisik. Kalau fisiknya nggak mampu, berarti ya tidak diwajibkan untuk pergi naik haji gitu ya. Begitu luasnya syariat Islam, ya, begitu mudahnya syariat Islam itu, suhulatut tasyri' itu.
Nah, terus Ustadz gimana atau Pak gimana? Berarti orang yang udah nggak mampu, nggak punya uang, nggak apa gitu ya, nggak punya uang, sakit-sakitan, bagaimana mendapatkan pahala haji? Oh banyak sekali. Ini bukan pengganti hajinya ya, tapi pahala yang setara dengan menunaikan haji itu ada. Ya, seperti apa? Seperti kita habis sholat subuh, terus kita membaca zikir, pahalanya setara dengan orang yang naik haji. Ya. Kita akan bahas tentang yang sedang viral ini, yaitu adalah pembatalan haji tahun ini dan tahun kemarin. Apakah itu berkesesuaian dengan syariat Islam? Ya. Kemudian lagi ya kita jelaskan tentang istita'ah tadi. Yang lebih utama adalah harta, sangunya itu. Sangu itu apa namanya? Bekal. Bekal dia nanti di tanah suci. Ya. Dulu waktu zaman belum ada pesawat terbang, setengah tahun gitu dari Indonesia ke Mekah itu naik kapal laut, di laut aja berapa bulan ya gitu. Sampai ya benar-benar luar biasa, orang naik haji itu seperti perpisahan mau meninggal gitu. Ya memang banyak kiai-kiai dari Jawa Timur itu istrinya meninggal diarungkan saja gitu kan, ditenggelamkan di laut saja gitu ketika naik haji gitu ya. Karena lamanya begitu. Jadi istita'ah di situ artinya bekal hidup ya dia para calon hujjaj itu di tanah suci, dan bagi keluarganya yang ditinggalkan selama 6 bulan waktu itu ya. Sekarang kan cuma 40 hari, apalagi kalau haji plus itu kan cuma 14 hari di-cut itunya tuh ya. Arba'innya itu, sholat arba'innya yang di-cut itu kan. Lebih pendek lagi gitu. Jadi istita'ah tadi kembali lagi fisik, terus kemudian bekal, kemudian keadaannya itu, situasinya apakah sedang perang, apakah di situ tidak ada pandemi gitu kan. Kita lihat loh sejarahnya Indonesia itu sebelum kemerdekaan gagal untuk memberangkatkan beberapa kali jamaah haji karena ada wabah kolera, kita lihat aja nanti ya kalau sejarah tentang apa namanya pembatalan pemberangkatan haji Indonesia karena pandemi kolera dan segala macam ya. Jadi hal itu disebut dengan istita'ah tadi, manistato'ah itu. Jadi karena ada pandemi berarti istita'ah bagi kita calon jemaah haji itu tidak terpenuhi ya, maka tidak wajib untuk tahun ini ya. Adapun orang-orang yang memprovokasi kita, wah negara itu menghalangi untuk beribadah, kita indahkan terus. Allah Subhanahu wa taala bilang, jangan kau celupkan tanganmu dalam kehancuran. Jadi lebih mengedepankan kemanusiaan ya, daripada ibadah kita kepada Allah. Maksudnya begini contohnya. Kalau kamu misalnya tawaf, terus kamu membahayakan dirimu sendiri, ya, itu lebih baik dihindarkan lebih utama. Jadi mengutamakan keselamatan dulu. Ya, jadi tahun ini ya untuk rukun Islam yang kelima yaitu naik haji dengan syarat manistato'a bagi orang yang mampu untuk pergi ke sana itu tidak terpenuhi. Jadi mana istitoahnya tahun ini enggak terpenuhi karena pandemi itu. Baik, demikianlah pembahasan bab pertama rukun Islam dari kitab Safinatun Najah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.